Naat berarti dia dia ikut marfu. Kemudian tabi sendiri itu ada empat, ya. Tabi sendiri itu ada empat. Yang pertama adalah naat, ya, naat, atof, yang kedua atof, yang ketiga taukid, dan yang keempat adalah badal. Yang kita bahas sekarang adalah naat. Yang pertama najaha talibun mujtahidun. Lihat, talibun, najaha di situ adalah fi'il madhi. Kemudian talibun itu adalah fa'il, ya. Siapa yang sukses? Nah, yang disifati sukses adalah si talib, ya, si talib. Makanya dia sebut fa'il. Mujtahidun. Nah, ini naat itu adalah sifat, ya. Naat itu adalah sifat daripada talib. Ya, sifatnya bagaimana si talib ini, si santri ini, si siswa ini itu selalu bekerja keras. Mujtahidun, orang yang selalu bekerja keras. Ya, mati talibun karena dia apa namanya disebut majbu yang diikuti, maksudnya dalam hukum i'rabnya. Kemudian mujtahidun itu tabi, sesuatu yang mengikuti. Jadi talib itu majbu yang diikuti, mujtahidun itu yang mengikuti. Talibun karena dia fa'il, maka hukumnya rofa. Tanda rofanya domah karena dia isim mufrad. Mujtahidun karena dia selalu mengikuti majbu'nya, karena majbu'nya rofa, dia pun ikut rofa. Tanda rofanya domah karena dia isim mufrad. Makanya dibacanya najaha talibun mujtahidun. Yang kedua, ra'aitu taliban mujtahidan. Saya melihat seorang santri yang bersungguh-sungguh. Ra'aitu taliban. Taliban di situ majbu. Tapi posisi dia itu adalah nasab karena dia sebagai maf'ul bihi. Maka tabiknya yang mengikuti mujtahidan pun mengikuti nasabnya si taliban. Ya, makanya kalau dibilang isim marfu kurang tepat karena dia selalu mengikuti posisi si posisi si majbu'nya dalam keadaan apapun itu. Kalau majbu'nya rofa, dia ikut rofa. Nah, ini contoh terakhir. Darastu ma'a talibin mujtahidin. Nah, ma'a talibin, dia dibaca jer. Tanda jernya kasroh karena dia isim mufrad. Kenapa? Karena kemasukan menjadi mudhof ilaih dari ma'ah. Nah, mujtahidin karena melihat majbu'nya jer, talibin, maka dia pun dibaca dengan kasroh mujtahidin. Ya. Nadima telah menyesal siapa rojulun seorang lelaki doya'ah yang menyia-nyiakan siapa rojul waktahu pada waktunya. Nah, di sini sudah mulai agak susah bahwasanya doya'ah di sini pakai jumlah fi'liyah, ya, pakai jumlah fi'liyah, tidak lagi pakai doyiun atau ismiyah, ya. Ini nanti apa namanya pembahasannya lebih lanjut, ya. Ja'atil ustadzatu al-jamilatu. Telah datang ustazah yang cantik. Telah datang ustazah yang sifatnya adalah cantik. Nah, ustazah di sini sebagai fa'il. Fa'il itu pasti rofa. Tanda rofanya apa? Dhammah karena dia isim mufrad. Al-jamilatu karena dia mengikuti majbu'nya. Nah, mengikuti fa'il. Karena fa'ilnya marfu, dia pun ikut marfu. Karena dibacanya dhammah, dia pun ikut dibaca dhammah. Al-jamilatu sifatnya ustazah bagaimana? Yang cantik. Makanya dibacanya al-jamilatu. Ihtaramtu al-ustazata al-jamilata. Saya menghormati ustazah yang cantik. Ya, di situ ustazahnya dibaca fathah, baca nasab karena dia isim, karena dia maf'ul bihi. Ya, makanya dia dibacanya nasab dengan fathah. Sedangkan al-jamilata juga dibaca nasab, ya, dibaca nasab karena dibaca nasab karena dia mengikuti majbu'nya. Karena majbu'nya nasab, dia pun ikut nasab. Kemudian fariha ustadzun najihun hadzal kitabu lil ustazati al jamilati. Kitab ini untuk ustazah yang cantik. Ya.
Ustazati dibaca majrur, dibaca jar karena kemasukan huruf jar berupa lam, li, ya. Ya, akhirnya dibaca majrur, tanda jarnya adalah kasroh karena dia majrur. Al-jamilati karena dia mengikuti majbunya ikut kasroh, ikut jar, dia pun ikut jar. Ya, dibacanya al-jamilati. Nah, sebenarnya gampang ya. Jadi naat itu pasti akan selalu mengikuti majbunya. Jadi lihat saja dia itu apa namanya patokannya ke siapa, ya. Mana yang dia apa kan naat itu adalah sifat. Siapa yang disifati? Contoh misalnya seorang anak kecil yang suka menangis gitu. Yang disifati itu sifatnya itu apa? Anak kecilnya atau menangisnya? Ya, sifatnya yang suka menangis. Anaknya itu sebagai majbu. Ya, jadi gampangnya seperti itu. Tinggal kita cari yang apa sifatnya itu apa, yang disifati itu apa. Nah, nanti hukum i'rabnya adalah yang mensifati, ya, apa namanya, yang disifati, ya, apa namanya, sifatnya itu pasti mengikuti yang disifati atau majbuknya, yang diikuti. Jadi gampang, tinggal dipahami saja kaidahnya. Tinggal dipahami saja kaidahnya bahwasanya apa namanya tabi atau naat itu selalu mengikuti majbuknya atau mengikuti man'utnya. Ya, baik. Kemudian naat sendiri itu dibagi menjadi dua ya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah naat hakiki dan juga naat sababi. Ya. Apa itu naat hakiki? Naat hakiki adalah naat yang merofakkan isim domir yang kembali kepada man'utnya, kalimat yang dinaati. Ya, contoh, indi kitabun jadidun. Nah, nah di sini ya, lafadz jadidun ini kan ini merofakkan isim domir yaitu huwa, ya, yang kembali kepada kitabun. Ya, jadi naat hakiki itu apa? Naat yang merofakkan isim domir yang kembali kepada man'utnya. Naat hakiki mengikuti man'utnya dalam masalah rofa, nasab, dan jernya. Ya. Mufrad, musanna, jamaknya, serta nakiroh dan ma'rifatnya. Ya. Contoh, mufrad, ma'rifat, muzakkar. Fariha qoribul mujtahidu. Ya. Qorib yang rajin itu bergembira. Mufrad, nakiroh, muzakkar, dan rofa. Naja tajirun sodikun. Pedagang yang jujur itu selamat. Ya. Mana yang man'ut? Tajirun. Ya. Apa namanya? Seorang pedagang. Sifatnya mana? Sodikun, yang jujur. Ya. Ya. Berarti pedagang yang jujur. Sifatnya yang sodik, yang jujur ya. Kemudian musanna, ma'rifat, muzakkar, nasab. Ya. Uhibbu ar-rajulaini al-mujtahidaini. Saya mencintai dua orang lelaki yang rajin. Ya, mana man'utnya? Mana yang diikuti? Atau mana yang majbunya? Ar-rajulaini. Ya. Al-mujtahidaini sifat. Yang rajin, nggak mungkin rajin sebagai zat. Pasti menjadi sifat. Si santrinya berarti sebagai man'ut. Ya, yang disifati itu namanya man'ut atau majbu. Sifatnya namanya naat atau tabi. Karena di situ man'utnya bentuknya musanna, ma'rifat, muzakkar, dan nasab, maka naatnya pun mengikuti dengan hal yang serupa. Musanna, ma'rifat, muzakkar, dan nasab. Karena bacanya ar-rajulaini al-mujtahidaini. Sama. Kemudian apa namanya naatnya mengikuti dalam hal jamak, nakirah, muzakkar, dan majrur. Safartu ma'atul labin mahirina ila Jakarta. Man'utnya yang mana majbunya? Tullabin. Nah, tullab di sini bentuknya kan jamak taksir. Nah, ketika apa namanya?
ketika man'uts atau majbu'nya itu bentuknya jamak taksir, maka diperbolehkan na'atnya itu berupa jamak mudzakkar salim. Ya, itu menjadi catatan ya. Silakan dicatat. Kalau misalnya man'uts atau majbu'nya itu kondisinya adalah jamak mudzakkar salim, maka diperbolehkan untuk apa namanya? Naats atau apa namanya tabi'nya itu maaf. Kalau man'uts atau majbu'nya itu berupa jamak taksir, maka boleh hukumnya tabi' atau naatnya itu berupa jamak muzakkar salim. Contoh, di sini lafadz tullabin itu kan apa namanya? Dia jamak taksir ya dari kata tolib. Tolib, tolibani, tullab ya. Tullab itu jamak taksir. Tapi di sini pakainya mahirina, mahirina ya. Ya itu boleh hukumnya. Kemudian naatnya mengikuti dalam masalah mufrad, nakiroh, mu'annas dan nasab ya. Mufrad, nakiroh, mu'annas dan nasab. Laki itu tolibatan jamilatan. Ya karena di situ man'utnya ya, ya tolibah, seorang siswi yang cantik. Ya, siswi menjadi man'uts yang disifati. Karena siswi di situ adalah mufrad, nakiroh, mu'annas dan nasab, maka jamilatan sifatnya juga mengikuti dalam hal mufrad, nakiroh, mu'annas dan nasabnya juga ya. Dan yang lainnya, maksudnya contoh yang lain. Kemudian naat sababi adalah naat yang merofakkan isim zohir ya. Jadi yang membedakan adalah kalau naat hakiki itu naatnya merofakkan isim domir. Kalau naat sababi itu naat yang merofakkan isim dohir. Contoh, Aisyyatul alimu abuha mahiratun. Aisyyatul alimu abuha mahiratun. Aisyah yang alim, ayahnya alim, itu pandai. Nah, lihat, kata al-alim di situ, itu mensifati Aisyah apa abuha. Lihat, kalau naat sababi, itu dia apa man'utsnya itu berada di setelahnya, bukan di sebelumnya. Contoh kalau tadi Ja'a at-talibu al-mujtahidu. Itu kan yang di man'uts, apa namanya, yang disifati atau majbu'nya yang diikuti. Itu kan berada di sebelumnya, di sebelumnya. Tapi kalau naat sababi itu pasti datang setelahnya, ya. Kalau naat hakiki itu man'utsnya datang lebih dulu daripada naatnya. Kalau naat sababi itu naasnya datang datang lebih dulu daripada man'utsnya. Ya. Jadi apa namanya perbedaannya tinggal dilihat saja ya. Kalau sababi itu naasnya lebih dulu datang daripada man'utsnya. Kalau naas hakiki man'utsnya lebih dulu datang daripada naasnya ya. Naat sababi mengikuti man'utsnya hanya dalam i'rab dan nakirah ma'rifatnya saja. Sedangkan muzakkar dan muannasnya menyesuaikan dengan isim marfu setelahnya. Contoh, li sodikun kathirun maluhu. Saya mempunyai teman yang banyak hartanya. Halimatu at-tawilu sya'ruha. Halimah yang panjang ya, rambutnya itu sedang bernyanyi, tatahunna. Ya, jadi apa namanya? Dia melihat man'utsnya dalam segi i'rab dan nakirah dan ma'rifatnya, sedangkan menyesuaikan muzakkar dan muannasnya dengan isim marfu setelahnya. Karena lihat, misal Halimah, Halimah itu kan muannas. Kenapa at-tawilu tidak at-tawilatu? Tidak, karena dia mengikuti muzakkar muannas dengan isim setelahnya, ya, dengan isim setelahnya. Tapi mengikuti i'rab nakirah ma'rifatnya di dengan isim yang sebelumnya. Baik. Naat ada juga, nah, selain daripada naat yang sababi, hakiki, naat juga ada banyak macamnya selain itu ya. Ada yang berupa jumlah ismiyah. Nah, ini sebenarnya kalau di level sekarang cukup teman-teman tahu ya, peserta-peserta tahu bahwasanya oh, naat itu ada ya yang
seperti ini, ada yang berupa jumlah ismiyah, ada yang berupa jumlah fi'liyah dan lain sebagainya. Jadi tidak harus tahu apa namanya, bagaimana cara mengetahui ini jumlah ismiyahnya, bagaimana rangkaiannya dan lain sebagainya, karena insya Allah itu di level yang apa lebih tinggi lagi ya. Karena apa namanya, untuk sekarang fokusnya teman-teman adalah mengetahui bahwasanya oh ada yang seperti ini ya. Jadi jangan tergesa-gesa untuk apa namanya mengetahui oh ini bagaimana ya. Yang penting Anda sudah tahu bahwasanya ini seperti ini, ada apa namanya, ada bentuknya seperti ini ya. Seperti anak baru misalnya belajar nahwu ya, anak yang belajar nahwu atau contoh anak yang belajar matematika. Tentu tidak bisa seorang anak yang baru belajar matematika langsung belajar aljabar gitu ya. Pasti mengetahui tentang aritmatika dasar, penjumlahan, pengurangan, pengalian dan pembagian. Nah, setelah mereka paham dengan hal tersebut, barulah apa namanya, kita apa namanya, sunting sedikit bahwasanya ternyata ada loh apa namanya, setelah kita belajar ini nanti tujuan kita adalah bagaimana kita faham ya, bagaimana kita faham apa namanya penggunaan aritmatika dasar ini dalam aljabar ya. Nah, tapi kita tidak perlu apa namanya, tidak perlu kita ucapkan kepada mereka bahwasanya apa itu aljabar gitu. Ya, tidak perlu kita apa namanya, tidak perlu kita apa sih namanya, tidak perlu kita jelaskan aljabar seperti apa. Yang penting kita sunting sedikit penggunaan ini, nanti penggunaannya itu kapan, penggunaannya itu fungsinya apa saja ya. Jadi tidak semuanya harus dipelajari di dalam waktu yang sama. Ya. Baik. Kemudian eh, lanjut. Kemudian naat juga ada yang berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? Mubtada, khobar. Contoh, li ustadzun ilmuhu kathirun. Saya memiliki ustadz yang ilmunya banyak. Nah, ilmuhu kathir itu kan sebagai tatanan mubtada khobar. Ilmuhu, adapun ilmunya ustadz itu kathirun banyak. Ya, ya itu sebenarnya tatanan mubtada khobar. Ya, ilmuhu kathir. Tapi di situ apa namanya, jumlah ismiyah atau apa namanya mubtada khobar itu menjadi naat ya, menjadi naat daripada ustadz. Bisa nggak ya, insya Allah di kitab yang apa namanya lebih tinggi dari ini, insya Allah kita bahas karena kalau kita bahas apa itu i'rab jumal ya, itu terlalu memusingkan karena kita sendiri dulu belajar di Syria itu untuk membahas i'rab jumal sendiri kita tidak memakai kitab yang sama. Kita tidak memakai apa namanya Jurumiyah atau Imriti atau Alfiyah, tapi kita memakai kaidah dalam satu kitab namanya Mausulut Tullab ila Qawaidil I'rab ya, punyanya Syekh Khalid Azhari. Jadi untuk belajar apa namanya kaidah i'rab jumal, oh ini mubtada khobar fi mahalli rofa naat apa. Nah, itu kita belajar dengan kitab tersendiri. Nah, ini kan kitabnya apa namanya mencakup kaidah-kaidah dasar. Jadi tidak perlu kita bahas berlebihan ya. Nah, nanti malah nggak selesai-selesai fokusnya. Baik. Kemudian Nasarani rojulun khuluquhu karimun. Nasarani rojulun khuluquhu karim. Ya. Saya telah ditolong oleh seorang laki-laki yang akhlaknya itu mulia. Khuluquhu karim itu sebagai mubtada khobar. Sebagai mubtada khobar fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in na'at rojul. Ya, itu cara mengi'rabinnya. Tapi yang penting Anda tahu bahwa saya khuluquhu karim itu mubtada khobar yang menjadi naat daripada rojul. Kemudian selain jumlah ismiyah juga bisa menjadi jumlah fi'liyah ya. Bisa apa namanya? Naat itu menjadi jumlah fi'liyah. Contoh Muhammadun talibun. Ya. Muhammad itu adalah seorang santri, seorang siswa.
Siswa yang bagaimana? Ijtahada, yang mana dia bersungguh-sungguh dalam pelajarannya. Nah, ijtihada fi darsi ini jumlah fi'liyah, fi'il plus fa'il. Tapi di sini fi mahalli raf'in na'at tolibnya. Dia posisinya menjadi rofa na'at daripada tolib. Ajibtu min ghaniyin lam yashkur. Saya terkejut. Saya terperanjat dari seorang dari seorang yang kaya tapi tidak mau bersyukur. Nah, lam yashkur ini kan fi'il ya. Fi'il fa'il lam yashkur. Fa'ilnya mana? Domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Huwa lam yashkur. Gitu. Tapi di sini fi'aliyah, fi'il di sini lam yashkur itu sebagai naat daripada ghaniyin. Ghaniyin. Nah, kemudian naat juga bisa berupa jar majrur ya. Bisa berupa jar majrur. Nazartu ila tuyurin. Saya melihat pada burung-burung alal aghsani yang berada di atas dahan. Alal aghsani di sini jar majrur. Harful jarnya adalah ala, kemudian majrur yang yang terkena hukum jar adalah aghson. Aghson itu bentuk jamak taksir daripada husnun ya, ranting dahan. Husnun. Nah, di sini jar majrur ini itu posisinya sebagai naat daripada tuyur ya. Kemudian khuz kitaban tahtal maktabi. Khuz kitaban tahtal maktabi. Ambillah buku yang berada di bawah meja. Ambillah buku yang berada di bawah meja. Zorof itu setelah kita tahu bahwasanya zorof itu dibagi menjadi dua, zaman dan makan. Nah, ini zorof makan ya. Suatu keterangan. Zorof itu keterangan ya yang menunjukkan arti tempat dan waktu. Kalau tahta itu menunjukkan arti makan, tempat ya. Tahtal maktabi di bawah meja. Nah, posisi di sini dzorof makannya itu sebagai naat daripada kitaban. Kemudian isim ma'rifat, isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu apa? Isim yang menunjukkan makna yang sudah tertentu. Ya, kita belajar isim ma'rifat dan juga isim nakiroh. Isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan makna yang sudah tertentu. Ya, contoh misalnya begini. Ada kalimat misalnya Muhammadun, Muhammad. Terus kemudian ada kalimat rojulun. Ya. Muhammad itu adalah isim ma'rifat. Kenapa? Kalau misalnya saya bilang ke seseorang, Ja'a Muhammad, telah datang siapa Muhammad. Akhirnya tergambar, ya, Muhammad itu adalah orang yang seperti ini, orang yang misalnya yang dia kenal Muhammad itu orangnya tinggi, terus kemudian rambutnya ini. Tapi kalau misalnya saya bilang, Ja'a rojulun, telah datang seorang lelaki. Lelaki yang seperti apa gitu? Banyak lelaki yang saya kenal gitu. Nggak siapa, yang jelas dong gitu. Akhirnya masih menimbulkan pertanyaan, siapa yang datang? Laki-laki yang seperti apa? Tapi kalau saya bilang, Ja'a Muhammad, oh Muhammad udah datang. Langsung tergambar bahwa saya Muhammad siapa yang memiliki sifat ABC telah datang. Ya, jadi mempelajari isim ma'rifat dan isim nakira itu sebenarnya gampang ya. Tinggal kita kalau kita faham ketika diucapkan kata tersebut, yaitu berarti ma'rifat. Tapi kalau kita masih belum faham dan masih butuh penjelasan lebih lanjut tentang siapa yang datang, maka dia isim nakiroh. Ya, isim nakiroh. Isim ma'rifat itu ada 6. Yang pertama isim domir, ya, ini harus dihafalkan ya. Insya Allah kemungkinan ini akan datang di ujian, akan datang di dalam ujian. Karena insya Allah minggu ini ya, minggu ini adalah minggu terakhir sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan kelas kita ini kelas terakhir, insya Allah hari Jumat akan datang itu kelas terakhir kita bertemu sebelum Ramadan dan insya Allah akan ada ujian ya, akan ada ujian. Jadi ini insya Allah akan masuk dalam materi yang saya ujiankan ya. Isim ma'rifat ada 6. Yang pertama adalah isim domir. Isim domir itu apa? Kata ganti. Seperti ana, saya, anta, kamu laki-laki satu, huwa, dia laki-laki satu.
Kemudian isim alam. Isim alam itu apa? Isim yang menunjukkan nama orang, negara, kota, dan yang lainnya. Seperti lafat Ahmad, Yapan, nama negara, nama orang, nama kota seperti Madinah, Makkah. Kemudian apa namanya? Hal-hal lain seperti Hira, nama gua. Terus kemudian Uhud, ya Jabal Uhud, nama gunung dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah isim isyarah. Isim isyarah atau apa namanya? Kata tunjuk. Kata tunjuk. Contoh, hadza faslun. Ini adalah kelas. Yang mana isim isyarahnya? Faslun apa hadza? Hadza. Terus kemudian hadhihi risalatun. Ini adalah surat. Mana yang isim isyarah? Hadhihi. Tilka jami'atun. Itu adalah universitas. Mana yang isim isyarah? Tilka. Sebenarnya isim isyarahnya apa? Nanti di apa namanya di apa namanya kitab yang lain, nih, kitab yang lebih tinggi, kita akan mempelajari bahwasanya yang isim isyarahnya itu za-nya, zihi. Nah, ya, bukan pakai hadza, tapi za, zihi. Hanya itu sebagai penyambung saja ya. Jadi nggak harus disebut hadza, tapi za-nya saja sebenarnya. Kemudian isim mausul. Isim mausul isim yang menunjukkan pada sesuatu dengan perantara jumlah atau syibhul jumlah yang jatuh setelahnya. Ya, isim mausul adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu dengan perantara jumlah atau syibhul jumlah yang jatuh setelahnya. Contoh seperti apa? Farihalladzi najaha ibnuhu fil imtihan. Ya, farihalladzi najaha ibnuhu fil imtihan. Orang yang anaknya lulus ujian itu bergembira. Ya. Lafat allazi ya yang dijelaskan oleh lafat tersebut itu adalah isim mausul. Biasanya allazi, allazani, alladzina, kemudian allati dan lain sebagainya. Biasanya isim mausul itu seperti itu. Kemudian isim yang ada alif lamnya, isim yang ada alif lam. Ini paling gampang ya. Tanda isim makrifat yang sering dipakai dan sering diajarkan gitu, itu adalah isim yang apa namanya menggunakan alif alif lam ya. Ya, biasanya isim apa namanya makrifat itu biasanya menggunakan alif alif lam. Ya, sebenarnya gampang saja, gampang saja. Contoh misalnya di situ adalah contohnya misalnya al-kursiyu jadidun. Al-kursiyu jadidun. Kursi itu baru. An-nafidhatu maftuhatun. Jendela itu terbuka. Mana yang dikasih alif lam? Al-kursiyu. Berarti itu adalah isim ma'rifat. An-nafidhatu di situ pakai alif lam ya. Asalnya nafidhatun ditambah alif lam. An-nafidhatu berarti dia isim ma'rifat. Kemudian isim yang dimudofkan kepada isim ma'rifat. Isim yang dimudofkan pada isim ma'rifat. Contoh Farid. Farid itu nama orang. Ya. Nama orang itu ma'rifat. Kemudian ada suatu kitab. Kemudian kitab ini dimudofkan pada Farid. Ya. Disandarkan pada Farid. Jadi kitabnya mudof, Faridnya mudof ilaih. Kitabu Faridin rohisun. Bukunya Farid itu murah. Ya. Jadi kitab posisinya sebagai mudhof, Farid sebagai mudhof ilaih. Ya. Tatanan mudhof ilaih idhofah di sini sebagai mubtada, rohison sebagai khobar. Ya. Isim yang dimudhofkan kepada isim ma'rifat itu adalah ikut ma'rifat. Contoh seperti ini. Ada seseorang apa namanya? Istilahnya nakira itu tidak terkenal, ma'rifat itu terkenal. Misalnya seperti ini. Ada seorang pengusaha terkenal yang sangat kaya raya wis terkenal ya, terkenal. Berarti dia ma'rifat lah ya, diketahui banyak orang. Ada seseorang yang tidak terkenal, pembantunya misalnya. Pembantunya itu tidak terkenal, orang nggak tahu namanya. Tapi karena dia selalu ikut dengan bosnya, selalu ikut dengan apa namanya ini, bosnya ini kemana-mana ya. Karena apa namanya sering oh ini apa namanya ini asistenku, ini pembantuku. Akhirnya dia pun menjadi terkenal. Ya.
Ya, asalnya dia nakiro, tidak terkenal karena dia disandarkan pada yang apa namanya bosnya tadi. Ini misalnya si orang kaya ini namanya Muhammad. Terus kemudian karena dia ini menjadi pembantunya Muhammad, selalu ikut kemana-mana sama Muhammad. Ini pembantunya Muhammad, ini asistennya Muhammad. Akhirnya dia menjadi kaya. Maksudnya dia akan menjadi terkenal karena dia disandarkan pada orang yang terkenal. Dia nakiroh, dia nggak apa namanya, tidak diketahui banyak orang, dia tidak terkenal. Tapi karena orang tahu bahwasanya dia pembantunya si kaya, dia pembantunya bosnya, akhirnya dia menjadi terkenal. Orang di jalan misalnya apa namanya nggak tahu dia siapa, tapi karena sudah sering melihat bosnya dengan dia, akhirnya orang melihat, oh kamu pembantunya ini ya, kamu asistennya ini. Yang asalnya tidak terkenal karena disandarkan pada orang terkenal, dia pun akan menjadi terkenal. Terkenalnya sebagai apa? Baik. Kemudian isim nakiroh. Isim nakiroh adalah isim yang menunjukkan makna umum yang tidak tertentu. Ya, masih mubaham, masih tidak diketahui siapanya. Contoh, nazar turojulan, saya melihat seorang laki-laki. Laki-laki yang bagaimana? Laki-laki siapa yang kamu lihat? Apakah Muhammad, apakah Abu Bakar, apakah Umar, Utsman? Siapa yang kamu lihat? Ya, masih di pikiran kita masih abu-abu. Siapa yang kita lihat? Zahaba Bakrun ma'a imro'ah. Bakar pergi dengan seorang wanita. Siapa yang apa namanya wanitanya itu siapa? Apakah si Aisyah? Apakah si Fatimah? Apakah si apa namanya? Apakah si Khadijah? Siapa perempuan tersebutnya? Nah, ketika kita masih bertanya tentang apa namanya bertanya-tanya tentang siapanya, nah itu berarti isim tersebut masih nakiroh ya. Gampang saja cara membedakannya, tinggal mengikuti kaidah seperti itu. Ya, karena waktunya sudah menunjukkan 5:45 ya. Takutnya banyak yang mau lanjut akan aktivitasnya masing-masing. Silahkan ya saya akhiri. Jangan lupa disiapkan ya materinya insya Allah di apa namanya di ujian insya Allah akan saya bahas tentang ini juga naat ya. Silakan nanti disampaikan kepada teman-temannya naat, terus kemudian inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, ya. Itu insya Allah keluar eh, di waktu ujian, ya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Walafu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.